Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas besar CLO3 Keamanan Cyber. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya, Vika Yurisdi Ali dengan NIM 13012232299 dan teman saya, Dodi Adi Sancoko dengan NIM 13012230071. Baik, pada tugas besar kali ini kami menggunakan uh, website atau software bernama DVWA. DVWA ini sebenarnya sebuah platform ya berbasis web yang digunakan untuk menjalankan simulasi, jadi uji vulnerability atau kerentanan keamanan aplikasi web itu. Jadi kami di sini akan pelajari terus kemudian memahami mekanisme dan juga melakukan serangan cyber seperti brute force, command injection, CSRF, file inclusion, SQL injection hingga XSS. Serta kami juga mencari tahu bagaimana cara pencegahannya. Nah, kemudian kami melakukan persiapan DVWA sebelum melakukan serangan itu, dimulai dengan melakukan penginstalan dan setting-setting sesuai dengan dokumentasinya. Terus kemudian kami melakukan setting tingkat keamanannya sesuai dengan dokumen tugas. Kami menyeting tingkat keamanannya ke tingkat yang medium. Selanjutnya baru kami bisa menjalankan penetration testing. Dan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Viko. Baik, yang pertama ada brute force. Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan mekanisme autentikasi dengan mencoba berbagai kombinasi username dan password secara sistematis hingga akses berhasil diperoleh. Di sini kami menggunakan aplikasi tambahan yaitu OWASP Z dan browser yang kami gunakan merupakan browser dari Z tersebut. Next. Eh, Setelah login pada DVWA, lalu masuk ke brute force, terus untuk lalu kami mencoba dengan mengasal eh, memasukkan username dan password secara sembarang, gitu. Dan diperolehlah capture seperti di zap seperti gambar yang tertera tersebut. Setelah itu capture eh, klik kanan pada capture tersebut, lalu pilih attack dan pilih pilih fuse. Dan setelah itu pilih username yang telah diinputkan tadi dan pilih add yang ada di kanan dan pilih add lagi yang ada di kanan. Setelah setelah memencet add 2 kali tadi, maka kita disuruh untuk memasukkan username. Ada beberapa username yang akan kita inputkan ke add payload. Lalu setelah add payload, langsung pencet add dan akan masuk ke fuse location. Lalu untuk password sama, yaitu add lalu add payload dan add, maka akan masuk juga ke fuse location. Setelah itu start fuser. Dan setelah di start, maka akan menunggu hasilnya yang cukup lumayan karena ada jeda selama 2 detik setiap eh, eksekusinya. Dan setelah menunggu cukup lama, kita bisa untuk sortir berdasarkan size res body. Dan yang paling atas atau berbeda sendiri itu adalah username dan password yang cocok untuk dimasukkan. Selanjutnya ada untuk mencegah kerentanan pada fitur
brute force, langkah-langkah berikut dapat diterapkan. Satu, rate limiting, yaitu batasi jumlah percobaan login. Misalnya maksimal 5 percobaan dalam 10 menit dan blokir sementara akun atau IP setelah beberapa upaya gagal. Dua, CAPTCHA. Tambahkan CAPTCHA pada formulir login untuk mencegah otomasi serangan. Tiga, algoritma hashing yang kuat, yaitu gunakan algoritma seperti GRIP, Argon 2, atau PBKDF2 dengan salting untuk setiap password agar lebih aman. 4. Audit dan logging. Lakukan audit dan logging aktivitas login untuk memantau dan mendeteksi pola serangan brute force secara rutin. 5. Penundaan respon dinamis. Tingkat waktu penundaan setelah beberapa percobaan login gagal seperti sleep, ini sleep selama 2 detik, di mana N adalah percobaan gagal. Dan terakhir, pemantauan dan blokir IP. Gunakan firewall atau sistem pemantauan untuk mendeteksi dan memblokir alamat IP yang mencurigakan atau memiliki pola serangan brute force. Yang selanjutnya yaitu ada command injection. Yang pertama yang dilakukan adalah menampilkan semua directory yang ada di device. Karena IP saya 192.168.16, maka saya masukkan ke situ dan tambah dir, dan muncullah output seperti yang tertera pada layar. Next. Setelah itu mencari nama file config yang ada di dalam directory tersebut. Dan untuk mencarinya sama, yaitu memasukkan IP dan dir, terus ada titik-titik garis miring, titik-titik garis miring config. Dan dari situ didapatkan nama filenya yaitu config.ing.php. Next. Setelah itu kami memasukkan nama config tersebut ke dalam komen dan salin config tersebut. Itu untuk menyalinnya yang tadinya dir diganti dengan copy, dan setelah config dimasukkan config.ing.php dan diberi nama nama salinan config, yaitu di sini kami menggunakan nama new PHP. Setelah itu kami tambahkan nama config baru tersebut pada URL seperti yang tertera di situ, dan akan mendapatkan informasi tentang database-nya yang nantinya bisa dipakai untuk melihat data-data yang ada di dalamnya. Untuk mencegah kerentanan pada fitur command injection, langkah-langkah berikut dapat diterapkan. Yang pertama, validasi input dengan whitelist. Pastikan hanya data yang sesuai dengan format yang diizinkan dapat diterima, seperti memastikan hanya alamat IP yang valid. 2. Escape input. Bersihkan input pengguna untuk memastikan tidak ada karakter berbahaya yang dapat mempengaruhi perintah sistem. 3. Hindari eksekusi perintah sistem secara langsung, yaitu sebisa mungkin gunakan fungsi bawaan aplikasi atau library yang dirancang khusus untuk menggantikan eksekusi perintah sistem. 4. Penggunaan library aman. Gunakan library atau framework yang dirancang untuk menangani eksekusi perintah sistem dengan aman untuk menghindari risiko command injection. 5. Hak akses minimum. Jalankan aplikasi dengan hak akses minimum untuk membatasi potensi kerusakan jika terjadi eksploitasi. 6. Audit dan logging.
Catat dan tinjau secara berkala semua aktivitas yang melibatkan input pengguna untuk mendeteksi pola serangan atau aktivitas mencurigakan. Dan yang terakhir yaitu gunakan Web Application Firewall atau WAF. Tambahkan lapisan perlindungan dengan WAF untuk mendeteksi dan mencegah serangan sebelum mencapai aplikasi. Selanjutnya yaitu CSRF. Pertama, kami menggunakan akun yang berbeda yang sebelumnya admin dengan username admin, kini kami menggunakan username Pablo. Lalu masuk ke CSRF dan mengganti passwordnya. Untuk password yang kami ganti ini sama seperti password sebelumnya yang dimiliki oleh Pablo, yaitu let me in. Setelah password diubah, maka tampilan URL akan tampak seperti gambar yang ada pada layar tersebut. Di situ terdapat password yang telah kita ganti, yaitu password new let me in dan password count let me in. Selanjutnya kita masuk ke XSS Store dan inspect pada kolom name-nya untuk menghilangi batas string pada kolom tersebut dengan cara menghapus batas max length. Itu harusnya max length cuma 10, lalu kita hapus untuk nantinya dimasukkan URL tersebut. Next. Nah, setelah menghapus batas maksimum kata, masukkan IMG search dan copy URL setelah password diganti. Lalu ubah passwordnya lagi seperti yang ada pada gambar tersebut. Sebelumnya password new let me in dan password conf let me in, sekarang diganti password new hack dan password conf hack. Next. Langkah selanjutnya yaitu tekan sign guestbook tadi dan muncul pesan seperti gambar yang ada di layar. Tujuannya adalah jika ada user lain masuk pada XSS storage, maka password akan terganti dengan password yang baru yaitu hack. Gambar berikut merupakan percobaan ketika username Pablo menggunakan password let me in. Percobaan tersebut gagal karena passwordnya sudah diubah menjadi hack. Lalu setelah itu kami logout dan kami login menggunakan username admin yang passwordnya masih password. Terus kami masuk ke XSS Storage dan mencoba login lagi menggunakan passwordnya yaitu password. Ternyata sudah ditolak karena password secara otomatis terganti dengan hack ketika masuk pada halaman XSS Storage. Untuk mencegah kerentanan pada fitur CSRF, langkah-langkah berikut dapat diterapkan. 1. Gunakan CSRF token. Setiap formulir atau permintaan yang dapat mengubah data penting harus dilengkapi token CSRF unik yang hanya dapat diverifikasi oleh server. Token ini harus berubah pada setiap permintaan dan hanya valid untuk sesi aktif pengguna. 2. Validasi metode HTTP. Batasi perubahan data penting hanya pada metode POST atau PUT dan hindari menggunakan metode GET untuk operasi sensitif. 3. Validasi sesi pengguna. Pastikan permintaan yang diterima terkait dengan sesi pengguna yang sah. Kombinasikan token CSRF dengan validasi sesi untuk meningkatkan keamanan. 4. Header referrer atau origin. Meskipun validasi HTTP referrer atau origin dapat membantu, ini sebaiknya digunakan sebagai mekanisme tambahan, bukan mekanisme utama. 5. Implementasi framework keamanan. Gunakan framework modern yang telah menyediakan pengelolaan CSRF secara bawaan, seperti Laravel atau Django, untuk memastikan keamanan. Dan yang terakhir, edukasi pengguna.
Berikan edukasi kepada pengguna untuk tidak mengklik tautan mencurigakan atau mengakses halaman yang tidak terpercaya saat mereka login ke sistem. Next. Yang selanjutnya yaitu file inclusion. Di sini kami sudah masuk ke halaman file inclusion pada DVWA, lalu mengubah isi file fi.php menjadi base64 dengan menambahkan PHP filter convert base64 encode resource, dan di situ terdapat titik-titik sebanyak 4 lalu garis miring 2, yaitu karena aturan di security medium, yaitu menghilangkan titik-titik 2 garis miring. Maka dari itu kami menggunakan titik-titik sebanyak 4 kali dan garis miring sebanyak 2 kali. Lalu kami mendapatkan sebuah string base64. Lalu kemudian kami klik view page source untuk menampilkan string base64 lengkapnya. Mungkin next. Di situ terdapat string base64 yang lengkap, lalu kami salin semua yang ada di line 1. Dan setelah menyalainnya, kami membuka web untuk decode base64, dan setelah di decode, kami mendapatkan string yang aneh. Lalu kami decode lagi. Setelah string yang tadi kami decode, maka muncullah pesan seperti gambar berikut ini, yaitu the pool on the roof must have a leak. Next. Untuk mencegah kerentanan pada fitur inclusion, langkah-langkah berikut dapat diterapkan. 1. Gunakan whitelist. Atasi file yang dapat dimuat hanya pada file tertentu yang berada pada daftar yang diizinkan. Contohnya, file hanya dapat berasal dari folder tertentu dan dalam format yang diizinkan. 2. Validasi secara ketat. Periksa input pengguna menggunakan pendekatan whitelist, bukan blacklist. Pastikan hanya nama file atau parameter yang diizinkan yang dapat digunakan. 3. Sertakan path absolute. Gunakan jalur absolut untuk file yang akan dimuat, sehingga file di luar direktori yang diizinkan tidak dapat diakses. 4. Batasi fungsi file inclusion. Hindari menggunakan fungsi seperti include atau require dengan parameter yang berasal dari input pengguna. Jika harus digunakan, lakukan validasi yang sangat ketat. 5. Nonaktifkan remote file inclusion. Nonaktifkan opsi allow URL include pada konfigurasi PHP untuk mencegah file inclusion berbasis URL. 6. Lakukan encoding dan escaping. Encode atau escape input pengguna untuk mencegah manipulasi struktur direktori atau penyisipan kode berbahaya. 7. Monitor dan audit. Oke, semua permintaan terkait file inclusion dan lakukan audit secara berkala untuk mendeteksi upaya eksploitasi. Next. Lalu ada SQL injection. Yang pertama, kami membuka view source dan mendapatkan query untuk dimasukkan ke dalam MySQL. Lalu kami merubah query tersebut agar dapat menampilkan first name atau username dan password. Setelah itu kami copy yang kami pilih untuk nantinya digunakan di inspect. Lalu masuk ke dalam SQL injection dan inspect pada Dropbox user ID dan masukkan kopian sebagian query tadi ke inspect tersebut.
dan diperolehlah seperti gambar tersebut. Nah, untuk mencegah kerentanan pada fitur SQL injection, langkah-langkah berikut dapat diterapkan. Satu, gunakan prepared statements. Hindari menempatkan input pengguna langsung dalam query SQL. Gunakan prepared statements yang akan disediakan oleh MySQLi atau PDO yang memungkinkan parameter untuk dipisahkan dari query secara otomatis menghindari SQL injection. Dua, gunakan parameter binding. Dengan menggunakan prepared statements, pastikan parameter yang digunakan dalam query terikat dengan tipe data yang benar dan tidak dapat dimanipulasi. Tiga, validasi dan sanitasi input. Meskipun penggunaan prepared statements lebih aman, validasi dan sanitasi input masih sangat penting. Pastikan data yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, misalnya angka untuk user ID. 4. Batasi hak akses pengguna. Batasi akses ke database dengan menggunakan akun yang memiliki hak akses minimal. Sehingga jika terjadi SQL injection, kerusakan yang dapat ditimbulkan terbatas. 5. Gunakan Web Application Firewall. Implementasikan WAF yang dapat mendeteksi dan memblokir upaya SQL injection sebelum mencapai aplikasi. 6. Atau terakhir, enkripsi data sensitif. Pastikan bahwa data sensitif seperti kata sandi disimpan dalam bentuk terenkripsi dan lakukan hash pada kata sandi menggunakan algoritma yang aman. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dodi. Baik. Yang selanjutnya adalah axial injection yang blind. Axial injection blind itu merupakan varian dari serangan axial injection di mana penyerang atau saat ini kami tidak bisa menerima respon langsung. Kalau yang tadi axial injection biasa saat disubmit bisa keluar hasilnya dari database, tapi yang blind ini tidak bisa. Jadi, tapi penyerang ini tetap bisa mengeksploitasi kerentanan melalui pengamatan perilaku aplikasi atau waktu respon. Nah, kemudian kami mengubah request, kami membuka aplikasi Burp Suite. Jadi kami bisa melihat requestnya dan responnya juga di situ. Terus kami mengeditnya atau mengubahnya yang awalnya cuma ID sama dengan satu dan submit sama dengan submit. Terus kami tambahin operator boolean yaitu satu sama dengan dua. Ini adalah salah ya, satu tidak sama dengan dua. Terus ternyata sistemnya itu memberikan respon kalau user ID-nya itu tidak ada. Nah, karena sistem ini bisa mendeteksi ketidakbenaran, berarti ya, sistem ini bisa mudah terkena SQL injection. Nah, kemudian kami menambahkan sleep 5 detik di requestnya. Nah, ternyata setelah kami uh, kirim requestnya, terdapat delay lebih dari 5 detik. Terjadinya perubahan waktu respon ini juga menunjukkan bahwa web ini rentan terhadap SQL injection. Lalu yang terakhir kami menebak panjang nama database-nya. Kami coba-coba mengubah angka ini, ya length database-nya ini dari satu, kemudian kalau benar panjang database-nya segitu akan responnya akan keselip 5 detik. Nah, ternyata pas sampai ke angka keempat, panjang database 4, uh, data servernya ini muncul delay 5 detik. Nah, berarti panjang database-nya itu, panjang nama database-nya itu 4 karakter. Nah, ini kalau diteruskan lagi bisa mendapat nama database-nya. Jadi percobaan SQL Blind ini berhasil kami lakukan dan manfaatkan kelemahan validasi pada parameter ID di aplikasi DVWA. Nah, dengan menyisipkan payload-payload berbasis logika boolean tadi dan juga waktu atau time base, informasi sensitif seperti panjang nama database dapat kami ungkap. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa aplikasi ini memang rentan terhadap SQL injection yang blind ini jika tidak ada validasi input yang memadai dari sisi servernya. Nah, untuk mencegah kerentanan ini,
langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama adalah validasi input. Jadi selalu melakukan validasi terhadap inputan pengguna. Nah, bisa aja menggunakan pendekatan wishlist untuk membatasi karakter yang diperbolehkan untuk inputnya. Kemudian yang kedua, menggunakan parameterized query. Jadi menggunakan parameterized query atau prepared statement di si server yang untuk memastikan inputan pengguna ini tidak pernah dieksekusi sebagai bagian dari sintaks SQL. Kemudian ada penanganan error. Jadi ini tidak menghindari menampilkan pesan error yang detail. Jadi kalau detail nanti bisa dimanfaatkan ke user gitu. Karena bisa jadi petunjuk juga untuk eksploitasi lebih lanjut. Terus yang terakhir adalah membatasi privilege database. Jadi database ini diberikan hak akses minimum minimum pada pengguna. Jadi tidak sembarangan bisa masuk ke database itu. Jadi supaya mencegah pengungkapan data yang tidak perlu dan juga data yang sensitif. Selanjutnya ini adalah percobaan file upload. Jadi pengujian ini menguji kemampuan aplikasi untuk menangani file upload atau unggahan file. Ya, tujuannya mengetahui apakah file yang diunggah ini bisa disalahgunakan atau tidak. Kalau bisa ya nanti bisa disisipkan file yang berisi skrip berbahaya. Nah, ini kami mencoba mengunggah file. Ini filenya isinya eh, sintaks PHP kayak gitu, jadi kami namakan new.php. Nah, namun filenya tidak bisa terunggah karena sistem hanya menerima JPEG atau PNG image. Jadi hanya menerima gambar JPG atau JPEG atau PNG. Nah, lalu kami mengecek requestnya, kami ngecek di Burp Suite, cek ternyata konten type-nya nih dideteksi sebagai application atau XPHP. Terus kami mengecek ke source code-nya untuk yang tingkat mediumnya. Ternyata sistem ini hanya mengecek heading-nya. Nah, heading dari content type-nya. Jadi ini uploaded type-nya itu yang dicek, yang diterima itu cuma image slice JPG sama image slice PNG. Nah, oleh karena itu, kami mencoba mengganti isi variabel content type-nya ini di burp swipe-nya. Kami coba ganti dengan image slice PNG. Ternyata setelah kami kirim requestnya, servernya menerima. Nah, ini di sini ada tulisannya, di responnya ada successfully uploaded. Nah, lokasinya itu ada di hackable slice upload slash new PHP. Terus kami masuk ke sini, ke hackable slice upload. Ternyata file new PHP ini sudah masuk ke dalam situ. Nah, kerentanan pada file upload tingkat keamanan medium ini, jadi DVB ini memungkinkan file dengan format selain gambar, contohnya yang tadi kami dengan format PHP diunggah cuma dengan memodifikasi header content type menjadi image slice JPG atau image slice PNG. Nah, ini karena aplikasinya itu hanya memeriksa header content type-nya yang dikirim oleh klien tanpa melakukan verifikasi. Nah, oleh karena itu langkah-langkah pencegahannya ada apa saja? Yang pertama ada tentunya memvalidasi ekstensi file. Jadi yang dicek bukan cuma headernya, tapi juga ekstensinya itu dicek sesuai. Jadi seperti JPG atau PNG yang diizinkan untuk masuk ke dalam aplikasi. Lalu menyimpan file di direktori yang aman. Jadi file yang diunggah itu disimpan di direktori di luar root web server. Atau nama filenya itu diubah menjadi format yang unik. Bukan nama file yang awalnya, jadi diubah lagi di dalam. Jadi nggak bisa ditebak oleh usernya. Lalu menonaktifkan eksekusi file. Jadi direktori unggahan file ini dilindungi dengan file contohnya .hti access. Nah, ini fungsinya untuk mencegah eksekusi file berbahaya, seperti contohnya PHP tadi. Lalu menggunakan pendekatan whitelist, jadi jenis file, ekstensi, dan juga
MIME type-nya yang diizinkan itu hanya yang dipilih saja dari daftar yang telah ditentukan. Jadi jenis filenya yang diizinkan contohnya misal JPEG atau PNG, ekstensinya apa gitu. Lalu yang terakhir ada escape dan validasi nama file. Jadi nama filenya ini divalidasi lagi, kemudian diubah. Nah, untuk mencegah serangan berbasis path transversal. Oke, kita masuk ke yang bagian selanjutnya yaitu XSS reflected. Jadi ini sebuah jenis serangan CSS ya, yaitu cross-site scripting, ya, di mana script berbahaya dieksekusi dalam browser korban sebagai respon langsung terhadap input pengguna. Jadi ini pada jenis ini XSS reflected ini script berbahayanya itu bisa dimasukkan ke URL atau form terus dikembalikan di return oleh servernya sebagai responnya gitu tanpa divalidasi. Jadi data yang masuk ke servernya langsung dikembalikan lagi, di return lagi tanpa divalidasi lagi gitu. Nah, kami buka source code-nya di situ. Ternyata input pengguna ini diproses dengan fungsi str underscore replace. Ini uh, script get name. Jadi pendekatan ini tuh cuma menghapus scriptnya, terus diganti sama uh, string kosong gitu. Tapi dia tidak menangani variasi lain dari text script atau payload XSS lainnya. Padahal itu bisa diganti huruf besar atau huruf kecil gitu. Jadi dia cuma menghapus itu yang script, semuanya yang lowercase gitu. Nah, kami manfaatkannya itu dengan menginput variasi lain dari script, yaitu script tapi S-nya gede. Nah, memberikan pesannya itu alert dengan tulisan hacked gitu. Setelah kami submit, ternyata bisa masuk muncul alertnya dan tulisannya hacked gitu. Nah, jadinya percobaan XSS ini menunjukkan bahwa aplikasi ini tuh rentan terhadap XSS jika input penggunanya tidak divalidasi atau di-encode dengan baik sebelum ditampilkan kembali. Nah, percobaan ini kami mencoba menginput alert hack dan berhasil dijalankan karena aplikasi tidak melakukan sanitasi yang memadai terhadap input. Jadi kelemahan ini bisa dimanfaatkan oleh penyerang untuk menjalankan kode berbahaya dan juga bahkan bisa mencuri data pengguna atau mengganggu operasional aplikasi. Nah, untuk mencegah itu, langkah-langkahnya yang pertama adalah melakukan encode at output. Jadi, semua input pengguna ini di encode, terus yang akan ditampilkan kembali ini, terus mengubah karakter khususnya menjadi HTML. Nah, terus yang kedua, validasi dan sanitasi input. Jadi, melakukan validasi input pengguna dengan pendekatan whitelist agar hanya karakter atau pola tertentu yang diizinkan sesuai dengan whitelist tadi. Terus yang ketiga, menghindari manipulasi string manual. Nah, jadi jangan menggunakan metode manual kayak tadi str underscore replace untuk menghapus tag HTML, tapi gunakan fungsi sanitasi bawaan dari PHP-nya seperti filter variable atau library seperti XML Purifier. Lalu yang terakhir, mengaktifkan header keamanan browser. Jadi menggunakan header seperti XSS Protection. Jadi modenya yang block, mode bloknya diaktifkan untuk mengaktifkan perlindungan XSS bawaan pada browser. Oke, yang terakhir ada XSS Store. Ini serangan seperti tadi, cross-site scripting, tapi ini tuh lebih berbahaya karena scriptnya itu disimpan permanen di server seperti di database, form, atau kolom komen atau profil pengguna. Ya, ini jelas lebih berbahaya dari yang reflected tadi karena dapat mengaruhi banyak pengguna yang mengakses data atau halaman yang terinfeksi. Nah, kami membuka source code-nya. Ternyata untuk input nama sama kayak tadi, kodenya hanya menggunakan string replace. Nah, untuk menghapus
literal text script, sama juga mereka tidak memperdulikan variasi lainnya dari script ini. Jadi bisa aja menginputkan seperti tadi. Nah, terus kami, oh iya, ternyata ada juga yang bagian dari source code-nya ini, dia langsung memasukkan data yang diterima dari input pengguna, terus ke dalam SQL, ke dalam database-nya tanpa validasi tambahan. Jadi dia di sini langsung insert into guestbook comment dan juga namanya. Values-nya ini langsung masuk message dan name-nya tanpa ada validasi sebelumnya, langsung di-update atau dimasukkan ke database-nya. Nah, karena itu kami coba ini melakukan input script melalui name-nya. Karena message-nya ini message-nya tadi itu ada tidak bisa untuk menjalankan script, jadi kami menggunakan yang name-nya. Nah, ternyata panjang inputnya itu dibatasi. Jadi cuma 10 karakter maksimal. Nah, ternyata kami inspect, ternyata pembatasannya itu cuma di front end-nya doang. Nah, di sini max length-nya itu ada 10, lalu kami ganti. Gampang banget, udah kita ganti aja dengan 100. Karena udah diganti, ya udah kami masukkan script Hackett tadi untuk menampilkan alert Hackett gitu. Terus message-nya tetap message aja. Nah, ternyata setelah kami sign guestbook-nya, muncullah alert Hackett. Jadi, ya berarti percobaan XSS ini yang store ini berhasil. Nah, karena berhasil, percobaan ini ya menunjukkan bahwa aplikasi ini rentan terhadap serangan jika input penggunanya itu tidak divalidasi atau disanitasi dengan baik. Baik saat diterima maupun saat di return kembali, ditampilkan kembali. Nah, jadi berhasil, script tadi itu berhasil disimpan di database karena meskipun mereka ini membatasi inputnya, tapi dia cuma di front end-nya doang. Jadi bisa diedit kayak tadi. Dia karena nggak ada validasi di sisi servernya. Jadi payload tersebut dieksekusi gitu. Ya, oleh karena itu langkah-langkah pencegahannya yang pertama adalah validasi dan sanitasi input secara ketat. Jadi menerapkan validasi input bisa aja menggunakan pendekatan whitelist untuk hanya menerima karakter atau pola tertentu yang diizinkan. Terus bisa juga menambahkan fungsi seperti filter underscore variable atau HTML purifier sebagai sanitasinya. Terus yang kedua, encode data saat ditampilkan. Nah, sama seperti tadi, jadi semua data yang mau ditampilkan ini di-encode dulu, terus um, di-encode ke dalam bentuk HTML. Jadi bisa mencegah ya kayak apa, panah kiri, panah kanan yang ada di script kayak ini bisa dihilangkan gitu, atau petik-petik seperti ini gitu. Terus kemudian batasi panjang input di sisi server. Jadi panjang inputnya itu tidak cuma di front end doang, tapi di server juga. Ini lebih lebih aman, mencegah validasi atau ah, mencegah manipulasi input dari usernya. Terus yang terakhir, menghindari manipulasi string secara manual. Jadi menghindari ya, seperti tadi string underscore replace tadi itu untuk menghapus tag script, nah, itu sebaiknya dihindari. Jadi memakai sebaiknya tuh pakai sanitasi bawaan dari PHP yang lebih aman dan handal. Jadi kalau menerapkan langkah-langkah pencegahan ini, semoga bisa mengurangi atau ya mencegah lah, mencegah XSS reflected. Baik, itulah berbagai macam percobaan keamanan cyber yang telah kami lakukan di software DVWA ini menggunakan aplikasi tambahan juga. Nah, begitu uh, proses-prosesnya dan juga cara-cara pencegahannya untuk setiap setiap uh, metode-metode injectionnya. Jadi berbeda-beda. Oleh karena itu,
Kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.